Salam jumpa dalam kasih Kristus, dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi hati kamu. Suara Tuhan kembali menyapa dan memanggil di hari ini melalui renungan harian Toraya, Minggu 11 Februari 2024. Dan dengan hati yang bersyukur, kehidupan yang senantiasa haus akan firman dan kebenaran Allah, kita sambut firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 7 sampai 9. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan menghendaki ketaatan umat-Nya. Berbicara soal ketaatan, pastinya kita bisa bertanya di kehidupan ini, seberapa besar rutinitas atau pekerjaan yang kita lakukan berpengaruh terhadap kita. Jikalau kita melihat dari sisi negatifnya, pastinya kita banyak-banyak mengeluh dan tidak pernah puas dengan hasil kerja kita. Tetapi kalau kita memandang pekerjaan kita sebagai sesuatu hal yang baik, maka pastinya kita akan senantiasa kerjakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kebersyukuran. Sama halnya dalam beriman di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menyatakan ketaatan kita di dalam melakukan kehendak Allah. Walau ada banyak persoalan, ada banyak hal yang menantang kesetiaan kita. Tetapi mau tidak mau kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan perintah dan kehendak-Nya. Allah menyatakan kemuliaan-Nya dan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Sebagai bukti bahwa Allah turut bekerja, Allah mengasihi dan memberkati bangsa-Nya Israel. Ia menyatakan kedahsyatannya agar umat Israel sungguh-sungguh tahu dan mau mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Israel harus taat terhadap perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan diberitakan supaya umat Tuhan senantiasa hidup dalam kekudusan. Kalau Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir, supaya hidup mereka senantiasa dalam kebenaran di hadapan Allah. Karena itu apa yang harus kita perbuat? Adakah trik-trik tersendiri supaya kita sungguh-sungguh dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan yang taat?
Pastinya bahwa kita senantiasa hidup dalam ketaatan, hidup melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Dengan sendirinya bahwa kita melayani Tuhan, dengan sendirinya bahwa kita menghormati Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Bapa di sorga, syukur firman-Mu di hari ini. Firman Tuhan begitu baik untuk menuntun kami senantiasa hidup dengan baik dan setia di hadapan Tuhan. Melalui iman kami senantiasa bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, supaya kami pun boleh menjadi saluran berkat Tuhan di kehidupan ini. Di hari ini Tuhan mengenal setiap anak-anak-Mu yang bergumul karena pekerjaan, karena pasangan hidup, karena relasi dengan sesama yang terganggu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan. Dan di sepanjang hari ini, di mana saja anak-anak Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetaplah Tuhan memberkati kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.